Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Juliana dari Prodi PIAUD semester 3, kelas 3B, NIM 1911125071. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan konseling untuk anak usia dini, yaitu tentang bimbingan klasikal pada anak usia dini. Pertama kita akan menjelaskan materinya, yaitu pengertian dari bimbingan klasikal. Bimbingan klasik itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memiliki berbagai setting layanan, di antaranya bimbingan dalam setting klasikal dan bimbingan dalam setting kelompok. Melalui bimbingan klasikal, guru DBK dapat memberikan layanan bimbingan kepada sejumlah peserta didik dengan waktu yang lebih efisien. Menurut Gelter dan Clark 2005, bimbingan klasikal adalah layanan yang bersifat preventif, kuratif, preservatif, dan developmental. Merupakan cara yang efisien dalam memberikan informasi kepada siswa sejumlah satuan kelas. Jadi, bimbingan klasikal adalah bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Menurut Yusuf 2009, bimbingan klasikal termasuk ke dalam kurikulum bimbingan yang diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dan upaya membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Ada juga menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 mengemukakan pendapat bahwa layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Konselor memberikan pelayanan bimbingan indie kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi atau curah pendapat. Baiklah. Layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana mata pelajaran di dalam kurikulum pendidikan di sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan yang optimal seluruh aspek perkembangan dan tercapainya kemandirian peserta didik atau konseling. Oleh karena itu, ada kaitan langsung antara kegiatan bimbingan dengan pengajaran di kelas. Nah, layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi peserta didik siswa melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas yang disediakan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensi secara optimal. Oleh karena itu, layanan ini sering disebut pula sebagai layanan kurikulum. Merujuk dari berbagai pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasikal adalah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa sejumlah satuan kelas antara 30 sampai dengan 40 orang melalui kegiatan klasikal yang disajikan secara sistematis, bersifat preventif, dan memberikan pemahaman diri dan pemahaman terhadap orang lain yang berorientasi pada bidang pembelajaran pribadi, sosial, dan karir dengan tujuan menyediakan informasi
yang akurat dan dapat membantu individu untuk merancang pengambilan keputusan dalam hidupnya serta mengembangkan potensinya secara optimal. Sini saya juga akan jelaskan tentang pengertian empati. Empati merupakan dasar dari kecerdasan moral. Kebijakan moral yang pertama ini mengasah kepada individu terhadap perbedaan sudut pandang dan pendapat orang lain. Empati merupakan emosi yang mengusik hati nurani siswa ketika melihat kesusahan orang lain. Hal tersebut juga membuat siswa menunjukkan toleransinya dan kasih sayangnya, memahami kebutuhan orang lain, serta mau membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Siswa yang belajar empati akan jauh lebih pengertian dan penuh kepedulian, serta lebih mampu dalam mengendalikan kemarahan. Menurut Rogers dalam Paterson 2008 menyatakan empati adalah kemampuan untuk memahami kondisi atau keadaan pikiran orang lain dengan tepat dan tanpa kehilangan kondisi nyatanya. Kemudian, kebutuhan layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan empati pada anak usia dini. Anak usia dini membutuhkan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak. Menurut Santrok 2010, anak-anak pada usia sekitar 5 tahun tidak hanya membutuhkan pengembangan pada bidang membaca, musik, ataupun olahraga. Namun, orang tua seharusnya juga mengembangkan moral bagi anak yang dapat mengasah kemampuan berpikir, merasa, dan aturan perilaku yang dibutuhkan oleh anak dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Empati itu juga merupakan bagian dari moral yang perlu dikembangkan terutamanya pada anak usia dini sejak dasarnya ya. Nah, adapun strategi meningkatkan empati pada anak usia dini melalui bimbingan klasikal dengan teknik simbolik model. Nah, bimbingan klasikal dengan teknik simbolik model dapat diartikan sebagai layanan bimbingan bagi semua murid di kelas untuk mengembangkan perilaku tertentu dengan model simbolik sebagai teknik untuk mengembangkan perilaku yang diharapkan. Layanan bimbingan format klasikal dengan teknik simbolik model dapat dikemas dalam beberapa pertemuan. Dengan masing-masing pertemuan menyajikan video yang memberikan contoh konkret perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Layanan bimbingan format klasikal ini dapat diberikan dengan cara terintegrasi pada tema-tema pembelajaran di TK. Tema-tema tersebut dapat berupa tema pembelajaran diriku, keluargaku, lingkunganku, binatang, dan tanaman sebagai contohnya. Sebagai contohnya itu ada pada pertemuan pertama model disajikan adalah video yang berkisah tentang seorang anak yang menolong orang miskin. Bimbingan ini dapat diintegrasi pada tema lingkunganku. Bimbingan dengan model simbolik model menolong orang lain, orang miskin, dapat mengajarkan anak bahwa lingkungan bukan hanya sebatas rumah secara fisik dan sekolah secara fisik. Kemudian di pertemuan kedua ada model yang disajikan adalah video yang berkisah tentang tokoh kartun Upin dan Ipin beserta nenek dan saudaranya menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, ini dapat diintegrasikan pada tema keluargaku. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, model yang disajikan adalah video yang berkisah tentang perilaku menolong pada teman.
bimbingan ini dapat diintegrasikan pada tema diriku. Kemudian pertemuan keempat itu ada model yang disajikan adalah video yang berkisah tentang menjenguk teman sakit. Bimbingan ini dapat diintegrasikan pada tema lingkunganku. Lalu di pertemuan kelima, model yang disajikan adalah video yang berkisah tentang seorang anak yang menolong singa. Nah, bimbingan ini diintegrasikan pada tema binatang karena merujuk dalam proses membantu binatang seperti menolong binatang tadi ya, seperti menolong kucing ya. Nah, selanjutnya pertemuan keenam itu model yang disajikan adalah video yang berkisah tentang seorang anak yang memberi makan hewan dan menyirami tanaman bunga yang kering. Nah, bimbingan ini diintegrasikan pada tema binatang dan tanaman. Layanan bimbingan format klasikal dengan berbagai teknik simbolik model yang diberikan dengan terintegrasi pada tema pembelajaran TK memberikan kemudahan bagi guru untuk mendapat menerapkannya. Target perilaku empati yang menjadi sasaran 6 pertemuan adalah mengembangkan prefective taking, emotional concrete, distant responsive, dan responsive joy. Setiap pertemuan layanan bimbingan dilakukan melalui tahap pembukaan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap penutup. Nah, yang pertama kita jelaskan tahap pembentukan ya. Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Yang kedua ada tahap peralihan, itu merupakan jembatan antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan. Dan yang ketiga adalah tahap kegiatan, tahap ini adalah tahap inti dalam bimbingan klasikal. Topik bahasan yang diberikan oleh guru atau konselor berada pada tahap ini. Topik-topik tersebut adalah komponen dari empati. Kemudian adalah tahap pengakhiran. Pada tahap ini, guru atau konselor dan murid mengemukakan kesan dan hasil kegiatan terkait dengan topik yang dibahas. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bimbingan klasikal anak usia dini. Saya akan memberikan kesimpulan. Perilaku anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar anak. Anak-anak cenderung memiliki sifat modeling atau meniru. Karena anak-anak belajar dari apa yang dilihat dan belum memiliki kemampuan yang baik dan menyaring hal baik maupun buruknya sesuatu. Dengan demikian, teknik simbolik model dengan menampilkan video anak yang bertajuk perilaku empati yang dikemas dengan kegiatan bimbingan klasikal yang dilaksanakan oleh guru atau konselor dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif teknik pembelajaran di taman kanak-kanak dalam rangka mengembangkan moral empati anak usia dini yang dapat diintegrasikan dengan tema-tema pembelajaran pada usia dini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan tentang bimbingan klasikal anak usia dini. Semoga dapat membantu.